Ketika ada hal-hal yang sulit dalam agama bukan berarti disuruh kita give up, bukan. Tapi disuruh kita untuk terus berusaha, jangan menyerah. Karena emang gak akan berhasil sekali, maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali, gak akan berhasil. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja. Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang berkualitas sih, kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level kalah, nyoba lagi level 2 menang, level 3. Sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ini kenapa dalam urusan kayak gitu kita entertain, kita bisa begitu istiqomah, komitmen banget, kekeh gitu. Nah dalam agama, dalam kebaikan, gak usah ngomongin istilah agama deh. Dalam kebaikan aja. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa, pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Maksud Allah, coba lagi. Gak berhasil, coba lagi. Gagal dikit, coba lagi. Melendoy, coba lagi. Terus aja coba. Ini istiqomah teman-teman. Sampai Nabi aja beruban. Artinya Nabi itu mikir banget pengen istiqomah. Kayak misalnya saya catat beberapa kebiasaan kita, kayak misalnya pas lagi reunian gitu ya, ketemu dengan muatan teh. Kalau ketemu sama dia terus jadi pengen balikan gitu kan ya. Apalagi kalau pas ketemu tuh jadi kayak teringat, dia pakai baju yang dulu kita pas udahan dia pakai baju itu loh. Jadi kayak flashback, langsung balik lagi ke cerita-cerita dulu kita pernah jalan ke sini, dulu kita pernah seru-seruan, kita pernah gila-gilaan bareng, kita pernah apa segala macam gitu kan ya. Kayak hilang akal berdua, terus jalan kayak orang mabuk gitu di tengah jalan, tengah malam, terus teriak-teriak, terus marah-marah di bawah hujan gitu. Apa maunya kamu? Enggak, aku cuma pengen kamu. Udah rame gitu-gitu. Terus jadi kegoda nih pengen balikan. Nah istiqomah adalah pokoknya saya udah azam, bertekad saya gak akan balikan kecuali dengan cara halal. Itu istiqomah tuh. Dia kayak ngasih harapan lagi gitu. Mulai akun lo apa sih, gue pengen ngefollow. Mulai ada cari-cari harapan, ngasih-ngasih harapan gitu. Mulai caper-caperan, mulai basa-basi lagi. Ada sinyal-sinyal pengen balikan. Tapi kita tahu dia gak mau serius. Arti serius dia gak pengen halal, cuman pengen seru-seruannya doang. Berarti istiqomah di sini adalah saya gak bakalan balikan kecuali dengan saya terima nikahnya kamu. Kamu ambil deh cincinnya, pakai Bruno Mars lah pokoknya. Marry you. Kalau lo pengen balikan, ya udah ambil cincin ini, kita nikah aja. Terus habis itu kita bisa seru-seruan, gila-gilaan habis nikah. Nah ini namanya istiqomah nih. Gak mau balikan kecuali dengan cara terhormat. Terus kayak lagi punya duit, ngelihat ada teman kita kayak bedah plastik gitu, bibirnya pengen disuntik, jadi lebih tebal misalnya kan ya, kan lebih keren, lebih seksi gitu. Gue berapa sih kalau mau pengen nebelin bibir? Oh cuman 7 juta. Wah gue ada nih uang hadiah ulang tahun gue dari nyokap misalnya 5 juta, terus dari ayahnya 5 juta, 10 juta nih. Bisa nih kayaknya gue suntik-suntik bibir biar lebih tebal gitu, kayak siapalah gitu, gak usah disebut namanya. Nah ini kan godaan ya. Kita bisa tapi gak boleh, itu kan godaan banget tuh. Kalau pengen tapi gak bisa, ini gak terlalu ngegoda sih. Pengen dan mampu itu godaan banget tuh. Pengen tapi gak mampu, ya sabar aja. Gue sabar orangnya, kenapa? Gak bisa juga, gak mampu gitu. Tapi kalau bisa, mampu, kayaknya udah gak ada masalah, kita masih nahan, berarti istiqomah insya Allah. Jalan nih, duitnya sih nipis, tapi jalan bareng teman-teman. Lihat Onitsuka gitu kan ya, wah nih modelnya warnanya gua banget nih. Misalnya dia senang warna-warna tanah gitu, warnanya, ini coklat nih Onitsuka, terus lagi ngetren gitu kan, anak-anak SMA pada pakai, teman-teman sekelas pada pakai, semuanya Onitsuka, kecuali saya sendiri yang masih pakai apa gitu kan ya, yang lain pada Onitsuka pengen beli, tapi nggak ada cash, nggak cukup juga duitnya, harus nyicil, jangan deh tabung dulu sampai
bisa beli tanpa harus nyicil misalnya. Ini orang istiqomah. Dia punya prinsip. Tapi prinsip itu berlaku untuk dirinya. Nggak dia paksain untuk orang lain. Karena ketika prinsip hanya dipaksakan kepada orang lain, dia tuh jadi orang yang nggak nyaman buat orang lain. Udah nggak asik lagi. Kalau prinsip itu dia paksain buat dirinya, ke orang lain dia lebih kayak tadi tuh toleran, dia paham, mengerti pengertian ke orang lain, semua orang berproses. Itu dia tetap orang soleh dan asik. Orang jadi nggak asik tuh kan gara-gara memaksakan prinsip ke orang lain ya. Padahal dia sendiri juga belum kayak gitu. Nah, jangan maksain, tapi kita contohin, kita bikin itu sesuatu yang buat dia pengen. Aku pengen lo kayak kamu, orangnya tuh gak kegoda walaupun di antara teman-teman yang pada misalnya lagi naik gunung gitu. Udah lama dia udah berhenti ngerokok nih. Pas kali-kalinya lagi pengen ke gunung, dingin, yang lain pada udah coba aja sebatang. Enggak lah, gue mah daripada ngerokok mending gue permen aja deh gitu misalnya. Ini istiqomah kan, dia udah komitmen gak bakalan ngerokok lagi karena kata dokter itu gak sehat untuk dia. Dia pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Udah dia azam, dia bertekad, gue berhenti ngerokok. Teman-temannya semuanya ngerokok, dia nggak akan nyalahin orang lain. Kalian ngerokok enggak? Yang penting saya udah nggak lagi sekarang. Soalnya dia mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih santai lah. Kata dokter udah nggak boleh, soalnya gue ada kayak paru-paru gitu. Nah ini orang yang istiqomah tetap asik. Jangan sampai kita sok istiqomah nggak asik pula. Istiqomah belum, nggak asiknya ya. Kenapa? Karena kita juga belum punya prinsip hidup, tapi maksain orang tuh harus berprinsip. Ini gak enak banget nih. Toh Nabi aja kayak tadi tuh, beliau punya standar ideal banget, tapi ke orang lain gak pakai standar itu. Jadi Nabi itu punya 2 standar loh, standar diri sama standar orang lain. Kalau standar diri sendiri, yang saya sering share, sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, itu standarnya Nabi. Tapi begitu sholat qobliyah zuhurnya depan orang lain, pakai standar orang. 2 rakaat aja deh yang ringan. Standar Nabi, tahajud itu 1 rakaat 5 juz. 5 juz 1 rakaat. Tapi kalau sholatnya bareng dengan orang lain, bacanya yang ringan-ringan aja deh. Al-Muluk aja dibagi 2 misalnya. Sesekali doang Al-Muluk dibaca 1 utuh, 1 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya soleh, asik. Solehnya ke diri, ke orang lain asik. Bukan ngebiarin ya. Tapi nggak maksain, bukan ngebiarin tapi nggak maksa. Apalagi bukan cuma nggak maksa, kadang-kadang belagu lah gitu, merasa udah paling keren sendiri gitu di antara teman-temannya. Padahal dulu dia juga berproses. Ini istiqomah teman-teman. Yuk kita belajar satu hal aja dulu, coba kita latih. Bisa nggak kita komitmen dengan satu program kita nih? Saya tahun 2018 pengen program. Misalnya berat badan gak boleh lebih dari, kalau saya karena tingginya sekian, misalnya berat badan sebutlah maksimal 65, idealnya sih 60. Kalau udah lebih 60 berarti saya udah gak istiqomah. Push up, minimal sehari push up 50 kali, bisa gak istiqomah dan dawam? Istiqomahnya apa? Makan gak boleh lebih dari jam 7 malam misalnya. Malam sebelum tidur minum air hangat. Atau malam jam 9 itu paling telat minum air hangat. Karena katanya ya, bukan saya juga gak ngerti. Katanya kalau minum air hangat itu membakar lemak, gak tahu sih. Atau treadmill, lari, sepeda seminggu 2 kali misalnya. Terus pull up, minimal sekali pull up itu 5 kali deh. Kalau gak mau banyak-banyak 5 kali. Latih terus. Nah dawam dan istiqomah dengan pantangan-pantangan. Dawamin programnya, istiqomah dengan pantangannya. Gak boleh kebanyakan gula, gak boleh kebanyakan soda. Mulai belajar minum kopi sedikit gula sampai minum kopi gak pakai gula. Terus juga gak pakai soda. Yang soda-soda mulai ditinggalkan. Terus lama-lama mulai dawamin air putih, makan makanan yang sehat, pola hidup, tidur yang cukup. Semua ini adalah istiqomah dan dawam. Satu hal aja. Pokoknya saya pengen ikut sunnah yang kayaknya kece nih. Apa? Six pack. 2019 harus jadi nih badan. Terus latihan. Gak mungkin kan six pack tapi yang lain gak kebentuk ya. Yang namanya six pack insya Allah kebentuklah semuanya, puncaknya di perut. Kalau gak six pack minimal 3 lah. 3 juga udah cukup. Atau kalau gak 3 juga minimal gak offset lah.
rata gitu ya nih. Bisa rata aja udah keren banget tuh. 2018 gue pengen rata. Mungkin badannya tuh gak sekeren Adirai, tapi minimal bisa dibilang otot gitu. Nah ini jalanin, dawamin programnya, istiqomahin pantangan-pantangannya. Satu hal aja. Kalau mau ngomongin hal-hal yang sifatnya sunnah tapi kece gitu. Kalau mau sunnah yang lebih bold dan gak usah diomongin ke orang lain, pokoknya 2018 gue pengen hafal 5 juz. Ini bold ya, bukan yang lebih entertain. Buat sendiri aja, pengen 5 juz. Gak usah diumum-umumin, gak usah posting 2018 5 juz. Ngapain diposting? Ya kayak gitu-gitu. Kalau yang mau diposting banyak main, banyak manfaat, gak apa-apa posting. Kan gak ada riak juga kan? Wah main riak, gak apa-apa kalau main riak mah ya. Tapi kalau saya posting banyak tilawah, banyak salawat, agak-agak gimana gitu. Karena saya ngerasa belum banyak tilawahnya. Masa saya tilawah misalnya sekali sejuz sehari, bilang banyak. Sementara guru saya, anggota dewan di Jakarta tuh sehari 10 juz. Dan itu dari sejak kelas 6 SD udah kayak gitu. Sehari 10 juz, murojaah hafalannya. Berarti 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh bikin tagline banyak tilawah. Udah kita baru 1 juz gak usah bikin banyak tilawah. Udah aja yang realistis lah, banyak main tapi jangan banyak dosa. Karena kalau main riak gak masalah, gak akan menggugurkan pahala main ya. Ustaz, jangan riak tuh dengan main. Emang pahala gitu. Kalau niatnya untuk dakwah mungkin pahala. Tapi setidaknya amanlah dibandingkan ibadah. Coba 2018 saya pengen 5 juz. 5 juz itu setahun, jangan dikejar sebulan, gak bakalan jadi tuh. Kecuali kita benar-benar fokus tinggal di pesantren yang hafal Quran, kayak gak ngapa-ngapain. Kalau normalnya mah untuk kita lebih realistis setahun deh 5 juz. Mumpung saya masih 19 tahun nih, target nikah 24 tahun, ada 6 tahun kan, 6 tahun setahun 5 juz. Jadi tuh, akad nikah, Qul a'udzu birabbin nas, wah gitu doang. Jangan lupa. Ini ayat surat terakhir yang saya hafal dari Al-Baqarah maksudnya. Bukan Qul a'udzu birabbin nas baru mulai ya. Qul a'udzu birabbin nas itu udah selesai. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Maharnya apa? 1 gelang, 1 cincin, 1 rumah, 1 mobil. Ditutup dengan surat An-Nas. Daripada ditutup dengan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim misalnya. Surat An-Nas. An-Nas setelah dia menghafal dari Al-Fatihah sampai Al-Falaq ditutup dengan An-Nas. Bisa tuh 6 tahun, setahun 5 juz dibagi per bulan, dibagi lagi per hari. Itu dawam. Jadinya sedikit banget, enggak Ustaz, enggak keren ah. Keren kalau dawam. Kalau cuma sehari enggak keren emang. Tapi kalau dawam itu keren. Makanya ketika ada sahabat nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah?" Amal apa yang Allah paling suka? Apa jawaban Nabi? Adwamuha wa in qallat. Yang paling dawam walaupun sedikit.